Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah karena antara lain Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan kita untuk melaksanakan ibadah puasa pada tahun ini, pada bulan Ramadan yang mulia ini. Sebenarnya pada Ramadan ini merupakan peluang emas bagi kita dalam pendidikan anak-anak kita. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam pendidikan itu ada tasfiyah dan ada tarbiyah. Nah, ini kita gunakan kesempatan ini untuk membersihkan hati kita dan anak-anak kita agar murni ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kesempatan ini pun juga untuk mentarbiyah, yaitu menumbuhkan diri kita sebagai orang tua agar lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menumbuhkan anak-anak kita juga makin tumbuh fitrahnya sehingga menjadi anak-anak yang soleh atau solehah. Namun perlu kita ketahui Bapak Ibu semua bahwa anak-anak kita itu tidak ada yang sama, berbeda-beda. Mereka tuh unik, ya. Termasuk juga dalam berpuasa. Ada sebagian anak yang pada usia TK itu sudah mampu puasa sehari penuh. Tapi ada sebagian anak-anak yang mungkin menunggu menjelang balik, ya, usia 12 tahun, 11 tahun baru mampu untuk melaksanakan puasa sehari penuh. Nah, bagaimana kita menyikapi hal ini, ya? Dalam menyikapi hal ini, apapun kondisi karakter anak kita terkait dengan puasa ini, kemampuan mereka, yang penting ketika mereka balik sudah mampu berpuasa. Seandainya anak kita ternyata masih susah, ya, atau belum mampu untuk melaksanakan puasa sampai dia mungkin kelas 4 SD. Satu sisi teman-temannya sudah kelas 1 SD sudah puasa penuh semua, kita nggak usah gelisah, ya. Kita harus bisa mengukur kemampuan anak-anak kita. Kalau memang mampunya demikian, ya tidak mengapa. Yang penting ketika mereka balik, mereka sudah mampu berpuasa. Karena ketika balik, catatan amal mereka sudah ditulis. Pena catatan amal sudah tidak diangkat lagi. Dosa-dosa mereka sudah ditulis. Namun ketika anak-anak belum balik, tidaklah kita memakluminya. Karena mereka masih pada taraf-taraf belajar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila kita menemui anak kita yang ternyata kemampuan berpuasanya itu terlambat, maka apa yang kita lakukan? Yaitu mendidik mereka sesuai dengan kemampuannya. Namun urutan-urutan mendidiknya, yang pertama tumbuhkan kecintaannya dulu, kemudian yang kedua dilatih, kemudian yang ketiga dengan penguatan, itu senantiasa urut. Walaupun secara ideal, ya, penumbuhan kecintaan itu adalah sampai usia 7 tahun, sehingga diharapkan anak usia 7 tahun masuk tamyiz sudah tumbuh kecintaan, sehingga 7 tahun sudah mereka sudah berlatih puasa. Namun ternyata anak-anak kita walaupun dia sudah 10 tahun lebih, ya, dia belum balik, tapi ternyata masih susah puasanya. Mungkin kecintaan sudah tumbuh, tapi ternyata mungkin fisiknya yang lemah, ya. Itu kita maklumi. Nah, sehingga biarlah anak kita menjadi anak kita, dan kita memberikan toleransi kepada anak-anak kita yang belum balik. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala tidak mencatat dosa mereka walaupun mereka nggak puasa. Maka kita pun juga harus memakluminya karena anak-anak kita memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Nah, apa mandorotnya atau bahayanya apabila kita menyamaratakan kepada anak-anak? Sebagai contoh, ada anak kita yang mungkin kelas 4 SD. Ternyata semua temannya itu sudah puasa penuh hari. Tapi ternyata anak kita tuh masih tengah hari karena nggak kuat. Dan kalau kita memaksakan bisa memandorotkan dia, bisa sakit. Dan itu berbahaya. Hendaklah kita tidak menyamarakan, tidak memaksakan. Walaupun idealnya setelah 10 tahun itu fase penguatan, tapi kalau anak kita kondisinya demikian, kita memaklumi. Kita tetap memberikan semangat, nggak apa-apa nak. Yang penting kamu tetap mencintai puasa, berusaha semampunya. Ya, berusaha semampunya. Allah itu tidak memaksakan hambanya di luar kemampuannya. Maka insya Allah dengan demikian, walaupun dia mungkin tertinggal kemampuannya dalam berpuasa, dia merasa senang. Demikian juga Bapak Ibu yang anak-anaknya sejak awal sudah puasa penuh, ya, hendaklah terus kemudian berpangku tangan, ya.
kemudian membiarkannya toh anak sudah mampu, insya Allah nanti setelah besar mampu. Tidak demikian. Kita tetap menjaga kecintaan anak terhadap puasa. Jangan sampai dalam perjalanan waktu dia belajar terlukai fitrahnya, terlukai kecintaan terhadap puasanya. Sehingga ketika kecil dia puasa penuh, tapi ternyata karena berat, karena tekanan dari orang tua, ya, karena mungkin ingin dianggap anak hebat, bukan karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa berbahaya, bisa jadi setelah dia besar, kecintaannya luntur, maka dia justru malah menjadi berat untuk berpuasa. Nah, makanya kita kembalikan lagi, marilah Bapak Ibu semua mengenal potensi anak-anak kita yang unik, kemampuan mereka berbeda-beda. Ya, bukan hanya pada bidang puasa saja, di bidang ibadah-ibadah yang lain juga demikian. Ya, termasuk juga dalam menghafal doa-doa dalam sholat, itu juga masing-masing berbeda-beda. Ya, marilah kita sesuaikan pendidikan anak-anak kita sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai dengan perkembangan mereka yang unik. Ya, yang penting ketika mereka balik menjadi seseorang atau pribadi yang mukalaf, yang sudah mampu memikul beban tanggung jawab untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya, semoga bermanfaat. Wallahu taala alam bisawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.